Em, coba Anda bayangkan sejenak situasi ini. Anda berada di pertengahan tahun 1840-an. Anda terbaring di sebuah rumah sakit kolonial yang pengap, sangat lembab, dan berbau anyir darah. Mm-mm. Dan Anda harus menjalani sebuah operasi besar. Tapi, masalah utamanya adalah saat itu, kloroform belum ditemukan. Ether belum ada. Tidak ada yang namanya anestesi kimia yang bisa menolong Anda. Dan pilihannya saat itu sangat brutal. Sangat brutal. Satu-satunya hal yang ditawarkan kepada Anda itu cuma beberapa teguk alkohol keras, terus sepotong kayu untuk Anda gigit kuat-kuat agar lidah Anda tidak putus saat Anda menjerit. Dan asisten bedah yang menahan tubuh Anda. Betul, 4 atau 5 asisten berbadan besar yang tugasnya cuma menindih tubuh Anda ke meja operasi biar Anda tidak meronta. Itu adalah kenyataan medis yang sangat mengerikan. Pada masa itu, tingkat kematian akibat syok bedah, kematian yang murni disebabkan oleh trauma rasa sakit yang ekstrem, mencapai 50%. Wow. Artinya, separuh dari semua pasien yang masuk ke ruang operasi itu tidak pernah bangun lagi. Jantung mereka menyerah begitu saja. Nah, sekarang bayangkan, di tengah kenyataan seperti neraka itu, muncul seorang dokter. Dokter ini berhasil menurunkan tingkat kematian dari 50% menjadi hanya 5%. Itu penurunan yang drastis. Sangat drastis. Dan dia melakukannya tanpa obat baru, tanpa ramuan rahasia. Dia cuma pakai tatapan matanya yang tajam dan gerakan-gerakan tangannya di atas tubuh pasien. Terdengar seperti sihir ya? Ya, mari kita urai ini. Karena di sesi penelusuran mendalam kita kali ini, kita membedah sosok kontroversial dalam sejarah medis yaitu Dr. James S. Dale yang hidup dari tahun 1808 sampai 1859. Tumpukan sumber yang kita miliki untuk sesi kita kali ini sangat kaya. Kita punya catatan harian medis abad ke-19, analisis skeptis modern dari T.I.X. Barber, tinjauan sejarah, dan yang paling krusial, Ini yang jadi favorit saya. iya, yang menjadi kerangka utama penelusuran kita adalah ringkasan komprehensif yang dibuat oleh Yusdi Lastutianto berdasarkan sumber-sumber digital. Laporan Yusdi ini sangat luar biasa karena dia menyoroti SDL bukan sekedar tokoh medis. Tapi sebagai sebuah paradoks. Tepat sekali, sebuah paradoks kolonial yang mempertemukan sains Eropa dengan praktik penyembuhan tradisional India. Dan Anda yang sedang mendengarkan ini mungkin mikir, untuk apa sih Anda peduli soal dokter dari 2 abad lalu? Jawabannya, karena ini adalah kisah epik tentang bagaimana pikiran manusia ternyata bisa mematikan rasa sakit yang paling parah. Ini juga bukti kalau institusi sains sering menolak hal yang tidak mereka pahami. Dan sejarah medis itu penuh dengan zona abu-abu yang mengejutkan. Sepakat. Jadi, mari kita mulai dari sosoknya. Siapa sih Dr. James S. Daly ini? Dia adalah seorang lulusan Universitas Edinburgh tahun 1830. Dia bergabung dengan East India Company murni karena alasan finansial dengan kontrak 20 tahun. Padahal dia sangat benci iklim India kan? Sangat. Iklim tropis Bengal itu sangat panas dan memperburuk penyakit asma dan bronkitisnya. Ada satu hal yang sangat ironis dari latar belakang pendidikannya. Waktu di kampus, disertasinya itu justru membahas soal penggunaan narkotika untuk rasa sakit. Ya, dia percaya pada pendekatan farmakologis konvensional. Tapi realitas brutal di India memaksanya membuang semua teori kampus itu. Kondisi medis di Bengal saat itu memang ekstrim. Ada penyakit endemik tumor skrotum raksasa akibat infeksi filariasis atau yang kita kenal sebagai kaki gajah. Di sumber catatannya, ada satu contoh spesifik yang bikin saya merinding. Kasus penjaga toko itu ya? Betul. Kasus Guru Chuan Shah, pasien usia 40 tahun, punya tumor seberat 80 pon. 80 pon itu sekitar 36 kilogram. Bayangin deh, 36 kilogram. Dan saking besarnya tumor itu, selama bertahun-tahun, dia gunakan tumornya sendiri sebagai meja tulis. Itu penderitaan manusia yang sulit kita pahami hari ini. Dan Esdel harus memotong massa daging seberat itu dari pasien yang sadar penuh. Gila kan? Ini yang membawa kita pada momen terobosannya pada tanggal 4 April 1845. Ah, ya, Madhab Kaura. Benar, seorang tahanan yang menderita hidrokel ganda. SDL mencoba prosedur yang disebut mesmerisme murni, karena dia kasihan melihat penderitaan pasien. Padahal dia cuma pernah baca soal mesmerisme di buku ya. Belum pernah lihat langsung dipraktekkan? Iya, dia nekat. Dan luar biasanya itu berhasil. Pasiennya tidak merasakan sakit saat dioperasi. Disinilah analisis dari ringkasan Yusdi Lastutianto benar-benar bersinar. Yusdi mengurai kalau Esdel ini tanpa sadar mengadopsi teori vitalisme dari Franz Anton Mesmer yang percaya ada cairan magnetik tak terlihat di alam semesta dan memadukannya dengan praktik lokal.
Praktik penyembuhan India yang disebut Jarfung. Jarkung? Iya, Jarfung ini menggunakan gerakan tangan, sentuhan, dan mantra. Inilah alasan mengapa penduduk lokal sangat mudah menerimanya. Bagi mereka, SDL tidak sedang melakukan medis barat yang asing. Dia sedang melakukan ritual penyembuhan yang sudah mereka kenal. Persis. Disinilah bagian yang sangat menarik. Prosedur atau metodenya sendiri. Kalau kita baca catatan Bernard Gendis atau ulasan South dan Batino, prosedurnya terdengar sangat aneh. Sangat melelahkan secara fisik. Pasien dibawa ke ruang gelap. Daly akan menatap mata pasien dengan tajam, lalu tangannya membuat gerakan seperti cakar dari atas kepala turun perlahan ke area perut. Dia juga secara berkala meniup hidung serta kelopak mata pasien. Dan ini dilakukan berjam-jam. Terkadang berhari-hari sebelum tubuh pasien siap. Efek dari ritual ini adalah relaksasi otot yang sangat dalam. Keadaan katalepsi ini sekarang dikenal dalam dunia hipnoterapi klinis sebagai SDL state atau koma hipnotik. Saking dalamnya sugestinya, SDL bahkan mengklaim menggunakan air yang dimesmerisasi. Maksudnya dia memberikan efek magis ke air. Semacam itu. Dia memberikan air itu untuk menyembuhkan cegukan parah pada seorang pasien kolera yang hampir mati kelelahan. Itu menakjubkan. Tapi air minum itu satu hal. Pisau bedah memotong daging itu hal lain. Ada detail ekstrim tentang operasi pemotongan tumor rongga rahang atau antrum maxille. Oh, yang pembedahan wajah itu. Ya, wajah pasien dibelah. Darah dan cairan keluar menderas seperti keran. Secara instingtual, karena cairan itu masuk ke tenggorokan pasien, terbatuk darah dan memiringkan tubuh ke depan biar tidak tersedak. Refleks tubuhnya tetap bekerja. Tapi dia tidak merasakan sakit sama sekali. Dia baru sadar waktu wajahnya sedang dijahit di lantai, dan dia bilang dia tidak ingat apa-apa. Nah, yang menarik di sini adalah pandangan skeptisnya. Kita harus menggunakan analisis kritis dari laporan TX Barber. Mari kita bersikap skeptis. Apa argumennya? Barber mengajak kita bertanya, apakah ini benar-benar murni tanpa rasa sakit? Dia memaparkan temuan Komite Bengal tahun 1846 yang ditugaskan menyelidiki klan S-Dial. Apa hasil temuan komite resmi itu? Dari 6 pasien yang diamati langsung, 3 diantaranya menunjukkan gerakan kejang dan ekspresi penderitaan yang tertahan. Penderitaan yang tertahan. Ya, dalam laporannya disebut hideous expression of suppressed agony. Napas mereka tersengal. Berarti mereka tidak setenang yang diceritakan dong? Dan pada 2 pasien lain yang secara fisik diam, detak jantung mereka melonjak sangat drastis saat sayatan pertama dilakukan. Wow, detak jantung naik itu kan respon otomatis tubuh saat kena rasa sakit ekstrim. Tepat. Lalu kenapa pasien mengklaim tidak sakit setelah mereka bangun? Ini memunculkan pertanyaan penting. Barber menjelaskan ada teori amnesia. Saat di meja operasi, neurologi mereka mengalami penderitaan dan kepanikan luar biasa. Tapi karena ada dalam trans yang sangat dalam, trauma itu diisolasi oleh otak. Jadi mereka mengira itu cuma mimpi buruk, lalu melupakannya begitu saja? Sangat mungkin. Dan ada satu hal gelap lagi tentang para ahli bedah Eropa yang kemudian mencoba meniru S-Dial. Apa yang mereka lakukan? Ketika mereka mempraktikkan ini dan melihat trans pasien mulai goyah di tengah operasi bedah, mereka sering diam-diam curang. Curang dengan obat? Ya, mereka mencampur metode itu dengan obat penenang atau bahan kimia seperti skopolamin dan gas nitrous oxide. Jadi mitos anestesi hipnotik itu tidak sebersih yang dikira ya. Tapi terlepas dari perdebatan amnesia ini, kesuksesan SDL di India itu masif. Sangat masif, statistiknya sulit dibantah. Berdasarkan laporan Tintin Terou, dia melakukan 73 operasi dalam 8 bulan. Ratusan operasi besar dan ribuan operasi kecil. Dia bahkan pernah mengangkat tumor seberat 103 pon. 103 pon. Itu lebih berat dari tubuh pasien itu sendiri. Saking beratnya tumor itu, harus digantung dengan sistem tali ke langit-langit atap agar dia punya ruang untuk memotongnya. Dan lagi-lagi kita kembali mengutip ringkasan Yusdi Lastutianto. SDL berhasil menurunkan tingkat kematian bedah dari 50% menjadi hanya 5-8%. Itu menyelamatkan banyak nyawa. Sampai-sampai pemerintah kolonial Inggris sempat membangun rumah sakit mesmerik khusus di Calcutta yang diakui pemerintah. Tapi ini memunculkan ironi besar. Kenapa hari ini tidak ada ahli bedah yang menggerakkan tangan seperti cakar sebelum operasi? Kenapa mesmerisme jatuh dan lenjap? Kekalahan oleh kemudahan. Pada tahun 1846 sampai 1847, eter dan kloroform mulai menyebar.
anestesi kimia yang bisa diteteskan. Benar, anestesi kimia bekerja dalam hitungan menit, sementara metode SDL butuh waktu berjam-jam, gerakan tangan yang melelahkan. SDL sampai jatuh sakit dan harus mendelegasikan tugas mesmerisasi itu pada asisten lokalnya. Jadi cairan kimia jauh lebih praktis. Tapi rasanya bukan cuma soal efisiensi waktu kan? Jika Kika menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar melalui analisis Yusdi Lastutianto, ada penolakan dari institusi medis Inggris. Benturan filosofis. Jurnal medis Inggris dengan sengaja mengabaikan laporan SDL. Mereka menuduh SDL ditipu oleh penduduk lokal yang mudah dibodohi. Sebentar. Penduduk lokal yang mudah dibodohi. Mereka dituduh pura-pura tidak sakit waktu dagingnya dipotong cuma untuk menyenangkan si dokter bule. Iya, argumen yang merendahkan dan arogan. Itu kesombongan luar biasa dari dunia akademis. Dan terjadi pertentangan antara SDL dengan James Braid dari Skotlandia. Braid inilah yang menciptakan istilah hipnotisme. Oh, bapak hipnotis modern. Betul. SDL bersikemas percaya pada kekuatan fluida magnetik gaib, sementara Braid percaya bahwa itu murni efek dari kekuatan sugesti, psikologis, dan neurologis dari dalam pikiran pasien. Jadi SDL menggunakan teori vitalisme yang secara sains terbukti salah, tetapi prakteknya memberikan hasil klinis yang sangat nyata. Sebuah paradoks yang utuh. Jadi apa arti dari semua ini? Dr. James SDL adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi dunia penghilang rasa sakit. Seorang dokter yang tidak disukai oleh lembaganya sendiri. Dia mempraktikkan sesuatu yang terlihat seperti sihir murahan bagi orang barat, namun nyatanya berhasil menyelamatkan ratusan nyawa dari meja operasi yang brutal. Dan ini mengingatkan Anda yang mendengarkan bahwa pikiran manusia memiliki kemampuan untuk menutup respons rasa sakit dari trauma pemotongan tulang dan jaringan. Pikiran adalah alat yang luar biasa kuat yang hingga kini perannya masih terus diselidiki berdampingan dengan anestesi kimia. Tepat sekali. Dan sebelum kita berpisah, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan sendiri. Silakan. Coba bayangkan jika ether dan kloroform itu terlambat ditemukan 50 tahun kemudian. Apakah saat ini rumah sakit modern di seluruh dunia akan memiliki bangsal khusus yang diisi oleh para ahli mesmerisme atau penghipnotis bedah? Sangat mungkin. Dan yang lebih penting lagi, temuan tidak ilmiah apa hari ini yang mungkin sedang ditertawakan oleh dunia medis kita, padahal bisa jadi itu adalah kunci lompatan kesehatan kita berikutnya. Teruslah mencari tahu dan tetaplah kritis. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.